warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari SMA Negeri 11 Palembang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Ica, guru bahasa Inggris yang mengajar di SMA Negeri 11 Palembang. Pada kesempatan ini kami akan memulai percakapan pra-observasi supervisi kelas. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam, Mem Sendiri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Bagaimana dengan Mem Sendiri? Alhamdulillah baik juga. Oke, baik Ibu Ica, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Sebab nanti saya akan melakukan observasi supervisi kelas yang pada kesempatan itu Ibu Ica akan mengajar. Ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh Bu Ica di kelas. Dan kenapa kita melakukan observasi, melakukan percakapan pra-observasi ini, yaitu sebagai awal persiapan sebelum nanti Bu Ica melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian ini juga mungkin memberikan efek yang baik, yaitu Ibu Ica akan menjadi lebih percaya diri. Kemudian Ibu Ica dapat memaksimalkan potensi yang ada pada diri Ibu Ica sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak kepada siswa nih ya Bu Ica ya. Oke, nah ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih sama Ibu Ica, boleh? Oke, yang pertama nih ya, kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu Ica pada saat kegiatan pembelajaran di saat observasi nantinya? Baik, terima kasih. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, Mem, di sini saya menuliskan 3 tujuan pembelajaran. Pertama itu mengenai siswa. Kegiatan setelah menonton, siswa mengidentifikasi fungsi sosial, genre structure or struktur teks, dan juga unsur bahasa yang terkait dengan giving opinion dan aspek opinion. Yang kedua itu tentang setelahnya berdiskusi untuk menganalisis mengenai fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan mengenai materi giving opinion. And then the last it is setelahnya berdiskusi kemudian untuk mengidentifikasi atau mempresentasikan kalimat sederhana mengenai giving opinion. Oke, jadi Mem Santi ulangi lagi ya. Nanti Bu Ica akan memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama mengidentifikasi, kemudian menganalisis tentang fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari expressing, giving, and asking opinion. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat mempresentasikan kalimat yang termasuk dalam expressing, asking, and giving opinion. Oke. Nah sekarang nih ya, saya mau nanya lagi nih Bu Ica tentang area pengembangan. Kira-kira nih area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa? Baik, untuk area pengembangan itu saya membagi menjadi 2, Bu. Yang pertama itu mengenai pengetahuan. Pengetahuan ini siswa diminta untuk menganalisis bagaimana tentang fungsi sosial, konteks, dan juga unsur bahasa. Kemudian yang kedua di keterampilan itu siswa mengidentifikasi apa saja fungsi sosial, struktur teks, ataupun unsur kebahasaan. Oke, jadi area pengembangannya nanti ada 2 ya, yaitu aspek pengetahuan dengan aspek keterampilan. Nah, kira-kira nih ya, setelah mendengar paparan atau cerita dari Ibu Ica tadi nih ya, kira-kira nih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas itu pasti menggunakan strategi pembelajaran, model pembelajaran, kemudian ataupun metode pembelajaran. Bisa Ibu Ica cerita sedikit nih tentang metode, kemudian strategi ataupun pendekatan yang akan dilakukan di kelas? Yang saya gunakan biasanya itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kemampuan belajar siswa yang diintegrasikan dari emosional ataupun sosialnya. Kemudian saya juga melakukan pembagian kelompok, Mem, berdasarkan kesiapan siswa ataupun juga keterampilan keaktifan dari siswa tersebut. Kemudian untuk model pembelajaran itu saya menggunakan model discovery learning. Jadi untuk metodenya
seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga presentasi. Oke, jadi rancangan pembelajaran nanti di kelas yaitu akan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian model pembelajarannya adalah discovery learning. Kemudian pada saat kegiatan Ibu Ica akan membagi kelompok siswa, kemudian siswa akan melakukan diskusi, tanya jawab, kemudian nantinya presentasi. Gitu ya, Ibu Ica ya? Betul. Oke. Nah, saya mau nanya lagi nih ya tentang rancangan tersebut. Apakah kaitannya nih ya dengan media pembelajaran nih? Kira-kira media pembelajaran apa yang akan diberikan atau Ibu Ica akan gunakan pada saat pembelajaran, pada saat saya observasi nih di kelas? Oke, bukan mungkin ya, baik untuk media pembelajaran itu saya menggunakan beragam contoh seperti LKPD atau worksheet yang menarik, kemudian slideshow pada PowerPoint yang menarik, dan juga tentunya juga laptop berserta dengan proyektor. Oke, Masya Allah, bagus sekali, kayaknya menarik, sudah menggunakan teknologi nih ya, Oke, ICT. Oke, nah ya, kira-kira nih ya, kapan kegiatan itu akan dilakukan? Jam berapa? Di hari apa? Jam belajar jam berapa nih ya? Kemudian di kelas berapa? Kalau untuk mengajar saya ada jadwal di hari Jumat di kelas 11 jam ke-4 sampai 6. Oke, jadi insya Allah akan dilakukan hari Jumat di kelas 11 di jam ke-4, 5, 6. Oke, 6. Oke, nanti Mem Santi akan datang observasi ya. Kemudian Mem Santi juga akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu Ica. Boleh ya? Oke. Nah, setelah Ibu Ica nanti, setelah Ibu nih ya, setelah Mem Santi melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, nanti kita akan mengadakan percakapan terakhir ya. Jadi ini merupakan percakapan pra-observasi, kemudian saya akan melakukan observasi di kelas Ibu Ica. Setelahnya kita akan melakukan percakapan lanjutan, yaitu percakapan pasca observasi, di mana nanti percakapan tersebut akan didampingi oleh pengajar praktik. Oke, ya. Sebelum kita akhiri dari percakapan pra-observasi ini ya Bu Ica, kira-kira apakah Ibu mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari percakapan kita ini? Ya, tentunya saya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Seperti contoh, ketika saya membuat lembar kerja, saya harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran, yaitu mengenai fungsi sosialnya, struktur teksnya, ataupun unsur bahasanya. Oke, baiklah Ibu Ica, terima kasih atas percakapan hari ini. Kemudian sampai ketemu di kelas ya. Semangat, selalu semangat ya. Semangat semua. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Demikianlah percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas dan percakapan pasca observasi selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.